Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengerjakan UAS Studi Kelayakan Bisnis SKB dengan dosen pengampu yaitu Fesa Asifa Nurul Haq Eskom MSI. Karena durasinya yang cukup pendek, maka untuk soal studi kelayakan bisnis bisa kita baca bersama. Dan ini juga dari soal kita bisa membacanya bersama. Analisis kelayakan bisnis dan identifikasi resiko aspek pasar market kelayakan yaitu potensi pasar besar, kesenjangan rantai pasok, analisis aspek kelayakan bisnis dan identifikasi resiko. Resiko itu adanya persaingan sengit, volatilitas harga, ketergantungan pada adopsi. Aspek teknis teknikal berupa kelayakan itu adanya teknologi siap pakai, model scalable, platform digital, fitur inovatif. Nah, yang berisiko kendala teknis, keahlian teknis tim, adanya literasi digital petani. Aspek hukum legal, adanya kelayakan, yaitu terdiri dari potensi margin tinggi, model pendapatan berulang. Risiko, modal awal besar, break even jangka panjang, aliran kas tidak stabil. Untuk menerangkan asumsi keuangan atau angka dalam jutaan rupiah, ini saya jelaskan investasi awal 15 juta rupiah, pengembangan dan pemasaran awal cukup realitas adalah skala startup, biaya akuisi pengguna 50.000 per pengguna aktif merupakan angka yang masuk akal tergantung strategi pemasaran yang digunakan. Lalu adanya target pertumbuhan pengguna aktif, adanya kenaikan konsisten eksponensial dari 5.000 ke 12.000 dalam 5 tahun menunjukkan optimisme yang bagus meskipun tetap perlu didukung strategi aktivi yang solid. Pendapatan konsumsi transaksi 200.000 per bulan atau user dan komisi 15% cukup spesifik dan bisa dihitung langsung dampak ke pemasukan. Lalu biaya operasional tahunan dari 500 juta rupiah dengan kenaikan 10% tiap tahun menunjukkan pemahaman akan inflasi dan pertumbuhan kebutuhan operasional. Diskon rate 15%. Cocok untuk startup di sektor agritek yang memang punya resiko lebih tinggi dibanding sektor konvensional. Analisis indikator kelayakan finansial. Satu, net present value yang berupa dari perhitungan NPV dari arus kas di atas dengan tingkat diskon 15% akan menghasilkan nilai negatif karena arus kas bersih baru positif di tahun keempat. Implikasi NPV negatif menunjukkan bahwa proyek ini dengan asumsi dan risiko saat ini tidak layak secara finansial. Dua, internal rate of return IRR. Perhitungan IRR tidak dapat dihitung karena arus kas bersih tidak pernah mencapai titik positif secara signifikan dalam 5 tahun pertama. Terus yang kedua adanya implikasi IRR lebih rendah dari tingkat diskonto menunjukkan bahwa tingkat pengembalian internal dan investasi tidak cukup tinggi untuk menutupi biaya modal. Analisis indikator kelayakan finansial, payback period PP, perhitungannya berdasarkan arus kas kumulatif pada awal 1.500.000 rupiah tidak akan kembali dalam 5 tahun. Implikasi payback period yang lebih dari 5 tahun menunjukkan bahwa risiko investasi sangat tinggi karena butuh waktu terlalu lama untuk mengembalikan modal awal. Dua, profitability index PI, perhitungannya PI sama dengan PV arus kas masuk dan PV arus kas keluar karena
NPV negatif, maka PI akan dikurangi dari satu. Implikasi PI satu lebih kecil dari satu berarti setiap Rp1 investasi akan menghasilkan pengembalian kurang dari Rp1. Ini menjadi sinyal kuat bahwa proyek ini secara finansial tidak menarik. Terus evaluasi kelayakan jangka panjang teknologi. Satu, jika teknologi mudah ditiru oleh kompetitor besar, resikonya jika fitur aplikasi mudah ditiru, Agripo akan kehilangan keunggulan kompetitif. Terus evaluasi kelayakan jangka panjang sangat rendah jika tidak ada keunggulan unik yang tidak bisa ditiru. Yang kedua, jika sangat bergantung pada kerjasama dengan koperasi tani, risikonya ketergantungan tinggi pada satu atau beberapa koperasi membuat Agripo rentan terhadap risiko mutlak. Evaluasinya itu kelayakan jangka panjang berisiko tinggi. Hubungannya yang kuat adalah aset, tetapi tergantungan yang berlebihan adalah kelemahan. Agripo harus diversifikasi sumber pasokan. Jika perubahan regulasi ekspor tiba-tiba berubah, resikonya jika regulasi ekspor tiba-tiba berubah, segmen bisnis ekspor yang mungkin menjadi sumber pendapatan besar Agripo bisa terhenti total. Evaluasinya itu kelayakan jangka panjang sangat tidak pasti. Rekomendasi strategis, fokus pada keunggulan yang sulit ditiru. Adanya bangun komunitas dan kepercayaan. Lalu adanya eksklusif. Terus adanya integrasi vertikal. Kembangkan kemitraan strategi dengan perusahaan logistik atau bahkan berinvestasi pada armada pengiriman sendiri untuk mengontrol kualitas dan efisien rantai pasok. Diversifikasi sumber pendapatan, model bisnis SaaS, Software as a Service, tawarkan layanan premium berbasis langganan untuk petani atau koperasi, misalkan fitur analisis cuaca, manajemen panen, atau konsultasi pertanian. Ini akan menciptakan pendapatan dulang yang lebih stabil. Lalu layanan tambahan, tawarkan layanan keuangan, misalkan dengan peminjaman mikro untuk petani dengan agunan panen, asuransi pertanian, atau penjualan pupuk melalui platform. Yang tiga, manajemen risiko yang proaktif. Diversifikasi mitra pasokan, jangan tergantung pada satu atau dua koperasi. Analisis risiko ekspor berkelanjutan, pantau secara ketat setiap kebijakan dan regulasi pemerintah terkait ekspor. Lalu strategi dan pemasaran bertahap. Alih-alih pengeluaran besar di awal diterapkan strategi pemasaran yang bertahan dan terukur untuk setiap segmen pasar sehingga dapat mengendalikan biaya akuisisi dan memvalidasi model bisnis. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.